Sisi, kamu sudah menderita beberapa waktu ini. Ayo kita pulang. Apa kamu tahu saat kamu pergi hatiku jadi kosong? Kembali ke hatiku ya. Kucing liar, ayo kita pulang bersama. Aku sudah membujuk ibuku. Dia tidak akan menghalangi kita untuk bersama lagi. Si Chen, aku... Ayo cepat pulang bersamanya. Pangeran tampan sudah seperti ini. Aku iri sekali. Aku juga ingin pulang bersama. Ingin sekali bertukar identitas dengan kakak yang sedang hamil itu. Kenapa begitu banyak orang melihatku dengan tatapan penuh keinginan dan memohon? Lihatlah, semua orang berharap kita pulang bersama. Jadi ikuti saja alurnya. Aku pasti akan pulang, tapi ada banyak hal yang ingin aku tanyakan padamu. Apa kamu yang melakukan semua kejadian semalam? Kalau begitu 5% saham itu... Ya, aku. Semua saham itu diberikan oleh nenek sebagai direktur kepadamu. Kamu pantas menerimanya. Tidak ada seorang pun di perusahaan yang berani meragukan legalitas saham ini. Bahkan ibuku juga tidak boleh. Selama aku masih menjadi pewaris grup keluarga Yin, selama aku masih Yin Si Chen, maka tidak ada yang bisa menyakitimu. Ran Siwai... Gadis bodoh. Dia bukan lagi penghalang di antara kita, karena dia sudah kehilangan modal untuk bersaing denganmu. Menurutmu, apa itu pengusaha? Dasar dari seorang pengusaha adalah mengincar keuntungan. Lebih baik memberimu dukungan yang kuat daripada mengucapkan aku cinta padamu 10.000 kali agar tidak ada orang yang berani menyakitimu. Dengan adanya dukungan ini, bahkan jika ibuku tidak menyukaimu, dia akan tetap mempertahankan pernikahan kita. Karena dia adalah orang yang paling mementingkan keuntungan. Dia tidak akan mengizinkanmu membawa saham grup Yin dan menikah dengan pria lain. Jadi aku meminta nenek untuk memberimu dukungan. Dasar pria licik, dia bahkan perhitungan dengan ibunya sendiri. Benar juga, Yin Si Chen memang orang yang pandai membuat perhitungan. Bahkan merencanakan hal tersebut pada ibunya. Bukanlah hal yang mengejutkan, karena dia melakukan semua ini demi aku. Maka aku akan melupakan semua masalah sebelumnya. Meskipun aku akan pulang denganmu, tapi aku harus menjelaskan. Kelak, kamu tidak boleh menyembunyikan apapun dariku dan menanggung semuanya sendiri. Aku istrimu, aku punya kewajiban untuk berbagi semua beban denganmu. Sisi, terima kasih. Terima kasih sudah bersedia kembali ke sisiku. Terima kasih. Walaupun juara sudah ditentukan, tapi hadiahnya masih belum dibagikan. Mobilku. Jangan merusak suasana. Beruntung sekali. Di mana ini? Sangke, kenapa kamu ada di sini? Di mana ini? Bagaimana aku bisa... Ran Siwai mencoba mendorong Gu Sisi dari tangga. Dia dikurung di dalam kamar kecil olehku. Jika ingin membawanya pergi, langsung saja cari dia. Jika bukan karena Yin Si Chen yang memberitahuku, aku tidak akan percaya bahwa Ran Siwai yang begitu polos bisa melakukan hal seperti itu.
Sangke, kamu kenapa? Kenapa kamu menatapku dengan tatapan aneh? Shiwai, kamu... Apa yang dikatakan Gu Sisi benar. Jika Rona melihat adegan ini, bagaimana mungkin dia tidak keberatan dan tidak marah? Ternyata semua ini memang salahku. Aku datang untuk membawamu pulang. Kita harus segera kembali ke kota N. Cepatlah berkemas. Kembali ke kota N? Apa terjadi sesuatu? Tuan muda kedua keluarga Yin akan kembali ke keluarga Yin. Perayaan ulang tahun ke-25 adik Si Chen akan diadakan dalam beberapa hari lagi. Seluruh kota N akan sibuk. Si Chen dan yang lainnya sudah pergi selangkah lebih dulu. Apa? Mereka sudah pergi? Bagaimana mungkin aku masih di sini? Bagaimana dia bisa pergi? Tunggu. Di mana Gu Sisi? Dia juga ikut pulang? Gu Sisi adalah nyonya muda keluarga Yin yang resmi, istri dari tuan muda keluarga Yin. Sebagai kakak ipar, tentu saja harus kembali. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Bibi membiarkan Gu Sisi kembali ke keluarga Gu? Bukankah dia bilang tidak butuh waktu lama? Dia akan membuat Gu Sisi bercerai dengan Si Chen? Tidak boleh. Tidak boleh. Akulah orang yang harus berdiri di samping Si Chen. Sangke, aku juga mau pergi ke pesta ulang tahun. Bawalah aku bersamamu. Ran Shiwai benar-benar bukan lagi Ran Shiwai yang dulu aku kenal. Apakah dia benar-benar Shiwai yang ku kenal sebelumnya? Meskipun dia suka bersandiwara dulu, tetapi tetap mempertahankan ketulusan hati yang polos. Namun sekarang yang kulihat hanyalah kedok dari sifat yang buruk. Aku benar-benar buta sebelumnya. Akhirnya aku menyadari betapa konyolnya pemikiranku selama ini. Rona, apakah terlambat baru sadar sekarang? Baiklah, kita harus pulang. Pesawatnya ada di Geladak, kita harus bergegas. Kenapa Sangke sedikit aneh hari ini? Sebelumnya Sangke masih patuh padaku. Kenapa sikapnya hari ini begitu dingin? Apakah Gu Sisi lagi yang mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dikatakan? Gu Sisi, kamu sungguh jahat. Kamu sudah merebut Si Chen, masih ingin merebut Sangke? Bagaimana bisa ada wanita yang begitu kejam dan tidak tahu malu sepertimu di dunia ini? Karmamu akan segera datang. Setelah kembali ke kota N, aku akan mengambil kembali semua yang kau ambil dariku. Aku adalah menantu keluarga Yin, orang yang memegang kendali grup keluarga Yin. Presdir, nyonya muda, kita sudah sampai. Kembali ke sini ternyata sudah begitu dingin. Di rumah ada pemanas, jadi tidak akan dingin lagi saat pulang. Bukankah kita seharusnya pergi ke tempat nenek dulu? Tidak perlu buru-buru. Aku sudah memberitahu nenek kalau kita sudah kembali. Kamu pergi periksa seluruh tubuh dulu. Dia langsung mengubah rencananya lagi. Benar-benar presdir yang mendominasi. Tuan muda, nyonya muda, selamat datang di rumah. Oh iya, Si Chen. Kapan adikmu itu kembali? Sekitar 5 hari lagi. Ayo ikut aku ke ruang baca. Hah? Aku bahkan belum duduk sebentar, sudah mau naik ke atas? Hubungan tuan muda dan nyonya muda kali ini sepertinya lebih akrab daripada sebelumnya. Si Chen, kenapa kamu begitu terburu-buru menyuruhku naik? Apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan? Kucing liar kecilku semakin pintar saja. Seharusnya dengan statusmu sebagai anggota keluarga Yun dan kepemilikan saham yang diberikan nenek, kamu tak perlu khawatir lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini berkaitan dengan keamananmu. Sebaiknya kamu tetap waspada di masa depan. Tuan muda kedua keluarga Yin itu adalah anak haram ayahku. Ayah pernah memiliki seorang kekasih dalam hidupnya, namun pernikahannya tidak bisa diputuskan sendiri.
maka dia menikahi ibuku. Kemudian ayah membiayai kekasihnya itu di luar dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian setelah ibu mengetahui hal ini, pertengkaran tak berujung pun dimulai. Aku ingat sekali lagi, ibu ditampar ayah karena bertengkar dengan ayah karena masalah ini. Hari itu adalah ulang tahunku yang ke-10. Seharusnya kami merayakannya bersama-sama. Tapi karena hal itu, ayahku memilih untuk pergi menemani kekasihnya itu. Ibu sangat marah sehingga dia pergi ke rumah wanita itu dan memberikan pelajaran yang keras. Sejak hari itu, ayah dan ibu putus hubungan dan tidak pernah kembali ke keluarga kami lagi. Namun, ketika menghadiri beberapa acara, dari luar terlihat bahwa mereka berdua masih berpura-pura seperti pasangan suami istri yang normal. Kemudian, aku menyelidiki bahwa saat itu, wanita itu dengan sengaja memprovokasi ibuku, membuat ibuku terjebak dalam perangkapnya, membuat ayah dan ibu berpisah. Perempuan itu ingin memiliki posisi nyonya keluarga Yin, dia menginginkan posisi istri keluarga Yin. Kali ini dia datang kembali ke keluarga Yin dengan anaknya untuk merebut posisi pewaris keluarga Yin. Tak disangka Yin Shichen telah mengalami begitu banyak saat masih kecil. Dengan situasi grup Yin sekarang, meski sulit bagi mereka untuk melakukan sesuai yang mereka rencanakan, tapi aku agak khawatir. Sisi, jika suatu hari aku kehilangan segalanya, apakah kamu akan pergi meninggalkanku? Apa yang kamu bicarakan, bajingan? Bagaimana mungkin kamu tidak memiliki apa-apa? Kamu masih punya aku. Dulu aku bahkan tidak tertarik melihat cek berjuta-jutamu. Aku tidak suka uang, aku hanya menyukaimu. Meskipun kamu sangat mendominasi dan suka membuatku marah, bahkan terkadang kamu berbicara hal-hal kuno dan kekanak-kanakan. Tapi, aku perlahan-lahan tertarik denganmu dan aku merasa sangat tenang. Aku suka Yin Shichen yang tenang dan percaya diri, bukan uang yang ada di belakang Yin Shichen. Selain itu, kamu adalah suamiku. Kamu adalah ayah dari anak kita. Aku tidak ingin anak kita lahir dan melihat ayahnya seperti seorang pengecut seperti hari ini. Lagi pula, sekarang aku adalah seorang wanita kaya. Jika kamu kehabisan uang, aku bisa menghidupimu dan memberikanmu mobil baru. Kamu tidak boleh tertawa. Aduh. Kucing liar kecil, aku tidak akan dikalahkan oleh apapun. Aku akan merawatmu dan menyayangimu seumur hidup. Tidak akan membiarkanmu menderita. Ada apa? Jangan melanggar janjimu. Oke. Kita akan baik-baik saja.